Keluar kerja nggak ya? Pindah nggak ya? Kira-kira apa yang harus dianalisa? Ayo kita belajar. Sebelum kita resign, kita harus memperhatikan komponen ini nih. Di sini ada beberapa komponen dan nanti kita akan membandingkan salary yang saat ini dan juga nanti di kantor baru. Yang pertama ada gaji pokok, lalu kedua tunjangan jabatan, yang ketiga bonus tahunan, dan yang keempat adalah THR atau tunjangan hari raya, lalu kelima BPJS tenaga kerja, keenam BPJS kesehatan, dan juga yang ketujuh asuransi swasta gitu. Di sini kita kasih contoh aja, gue isi semua datanya sembarangan gitu ya. Nanti kalian bisa isi aja berdasarkan kondisi. Sekarang kita analisa poin pertama gaji pokok itu ada perubahan sekitar 20% gitu ya. Lalu poin kedua itu ada penurunan ternyata sekitar 30, sekian persen. Lalu yang poin 3 bonus tahunan juga ada penurunan. Kalau di kantor saat ini itu bonus tahunannya 1 kali gapok plus tunjangan jabatan, berarti itu sekitar 6,5 juta. Tapi di kantor baru itu hanya 1 kali gapok aja, berarti 6 juta. Itu ada penurunan kurang lebih sekitar 500 ribu gitu ya. Nah poin 4 juga sama seperti itu, ada penurunan 500 ribu. Lalu poin kelima BPJS tenaga kerja di kantor yang saat ini itu ada, tapi itu pembayarannya berdasarkan aturan persentase gitu ya, perusahaan berapa dan juga karyawan berapa. Tapi di kantor baru itu full semua dibayar oleh kantor gitu, baik yang BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Berarti itu lumayan cukup untung ya buat karyawan. Lalu untuk poin 7 ada asuransi swasta. Di kantor yang saat ini tidak ada asuransi swasta, tapi di kantor baru itu ada, dikasih oleh perusahaannya. Asuransi swasta ini juga bermacam-macam, itu ada yang di cover hanya karyawan aja, ada juga yang di cover full keluarganya juga. Tapi biasanya kalau itu berdasarkan posisi ya, kalau staff apa, supervisor apa, nah kalau manajer biasanya sama keluarganya juga. Jadi kita bisa langsung kalkulasikan aja pendapatan selama 1 tahun di office yang masih aktif itu total 87.360.000. Sedangkan untuk di kantor baru itu kita lihat BPJS tenaga kerja dan kesehatan dan asuransi swasta kemungkinan itu untung 1,7 1,8. Berarti total dalam 1 tahun 111.920.000. Walaupun di kantor baru terdapat beberapa komponen yang turun, namun secara keseluruhan compensation benefit terjadi kenaikan sebesar 28%. Dan persentase ideal itu kenaikan 30-40%. Kalau lebih berarti kamu beruntung. Jadi begitu ya kurang lebih komponen umum yang perlu kamu perhatikan saat kamu mau resign. Semoga berhasil di kantor baru.